أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin para jemaah yang berbahagia, selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikramo Palembang. Hari ini Kamis 3 Jumadil Akhir 1446 Hijriah bertepatan dengan 5 Desember 2024 Miladiah. Mari bersama kita melaksanakan salat zuhur berjamaah. Adapun selaku tugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Rahman Hanif Essos dan salat akan diimami oleh Al-Ustadz Haji Umar Umayyah Ibrahim. Dilanjutkan jawisan ba'da salat zuhur bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Abdul Majid Dahlan dengan pembahasan kitab Sayyidus Salikin. Berita duka, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia atas nama almarhum Muhammad Ramli Ardades bin Kasman, umur 54 tahun, alamat Jalan Fakih Jalaluddin, Lorong Fahrudin, samping Musola Baitur Rahman 19 Ilir Palembang. Dikebumikan pada hari Kamis 5 Desember 2024 dan disolatkan di Masjid Sultan Mahmud Jaya Wikramo Palembang sebelum sholat asar. Insya Allah akan dimakamkan di TPU Candi Walang 24 Ilir. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikramo Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah sayyidina Muhammad waja'ala salihin ahliha istawu aqimu sufufakum wa'tadilu. Qul a'udzu bi rabbin nas min syarri rabbi a'udzu bika min syarri. Allahu akbar. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.
الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل
شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 اللهم أنت السلام ومنك السلام عليك أعوذ السلام إن ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العظيم وبحمد الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر الله
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله. أستغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين ولذرياتنا وللمؤمنين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أصلح دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح آخرتنا التي إليها معادنا اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد اللهم احسن عاقبتنا بالأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ربنا عليك توكلنا وإليك عنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا الله آمين رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi. Anna Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuqna kamal al-ikhlas wal yakin. Thumma ila ruwahil ulama'il amilin wal awliya'is salihin wa walidina wal hadirin ajma'in. Anna Allah yaqbal jami' wa ya'fu anil jami' wa yuslihu sya'nal jami' fid din wad dunya wal akhirah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'an bi'ulumihi fi daraini amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Bismillahi wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidin wa daharad dahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kembali kita ditakdirkan Allah dapat hadir di majelis ilmu pengetahuan di hari yang ketiga di bulan Jumadis Tsani 1446 Hijriah. Salawat dan salam kita mohonkan pula pada Allah Subhanahu wa taala agar selalu dan semoga tetap Allah limpahkan kepada qudwah dan uswah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Faslun fi bayani tariqir riyadati fi kasri syahwatil batni. Ini suatu pasal pada menyatakan jalan riyadhah pada memecahkan akan syahwat perut. Bermula jalan memecahkan syahwat perut itu yaitu mengurangkan makan. Maka siogianya bagi murid yang berkehendak menjalani akan jalan orang ahlus sufi yang muqarrabin, yang muttaqin itu, mengurangkan makan itu dengan sedikit-sedikit hingga biasa ia akan yang demikian itu. Sebab mengurangi makan ini memperluas pola pikir, meringankan badan, termasuk di antara hikmah daripada mengurangkan makan ini adalah menguatkan hafalan. Seperti yang telah ditekuni, yang telah dijalani oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Apa kata beliau? Sesungguhnya aku merasakan berlapar itu dalam masa 16 tahun. Sehingga dalam masa itu makna-makna ilmu yang tersirat seolah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk aku pahami.
Jadi dengan riyadhah mengurangkan makan, bukan berarti tidak makan sama sekali. Ya. Ketahui olehmu bahwasanya adalah bagi murid yang salik itu, pada i'tibar ia mengurangkan makan itu 3 wazifah, yakni 3 pekerjaan. Bermula wazifah yang pertama itu yaitu mengurangkan dengan i'tibar pada makanan itu, yaitu 4 derajat. Maka derajat yang pertama itu yaitu derajat orang yang muqarrabin as-siddiqin, yaitu derajat yang lebih tinggi daripada sekalian daripada mereka itu, yaitu bahwa memakan mereka itu akan makanan sekira-kira memeliharakan kehidupan dan sekira-kira memeliharakan akal jua, dan adalah yang melebihi akan martabat ini Sahal bin Abdullah At-Tasturi rahimahullahu ta'ala mengisyaratkan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan martabat ini dengan sabdanya, hasbubni adama luqaimatin yakumna sulbahu. Artinya memadailah anak Adam itu memakan akan makanan yang sedikit, mendirikan pinggangnya pada berbuat ibadat. Dan inilah juga makomnya sahabat Rasulullah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang merasakan puas bagaimana berlapar-lapar, di samping memang kondisi kehidupannya sendiri jauh dari kecukupan. Tapi inilah waroknya sahabat Nabi, walaupun kondisi jauh dari kecukupan, riyadhah dengan makan dan minum, menahan lapar, tidak mau mereka dengan tangan di bawah. Ketika suatu hari beliau menyertai Sayyidina Umar dalam satu perjalanan, ini Abu Hurairah, betapa malunya kata Abu Hurairah aku kepada Sayyidina Umar. Kenapa? Dalam perjalanan itu walaupun jauh dan melelahkan, tidak sedikit pun pada wajah Khalifah Umar menampakkan lelah, apalagi mengucapkan kata-kata lapar. Sehingga aku pun rasanya begitu luar biasa mengimbangi kondisi yang dirasakan oleh Sayyidina Umar, karena Sayyidina Umar tidak ada mengucapkan kata-kata lapar. Malu aku kepada Sayyidina Umar, aku tidak mau mengucapkan kata-kata lapar. Sampai akhirnya kembali kami dari perjalanan jauh itu, begitu tanpa terasa kami berjalan, sampailah kami di depan pintu rumah Sayyidina Umar. Begitu sampai di depan pintu rumah Sayyidina Umar, aku melihat bagaimana Sayyidina Umar menyandarkan punggungnya di depan pintu karena lelahnya. Kalau lapar jangan ditanya. Aku pun juga merasakan kondisi lapar yang begitu hebat. Tapi tidak sedikit pun aku punya prasangka yang buruk terhadap Sayyidina Umar. Kalau zaman kita mah ini hari ada ini ya, awak bos pemimpin ngajak pergi berjalan jauh, perut lapar, tobat, tidak galak lagi aku rewanginya. Kalau makom kita itu ya. Tapi makom Abu Hurairah dia pertahankan kondisi itu sampai kemudian esok harinya, katanya ketika berjumpa kepada Sayyidina Umar, maka Umar memandang wajahku dengan tersenyum. Apa kata Sayyidina Umar? Ya Abu Hurairah, kau tahu tak, sesungguhnya di rumahku, jangan kena ngenjuk kau, di rumahku lagi tak katik pun sesuap makanan. Ternyata Umar tahu dengan apa yang kurasakan pada saat itu. Nih, jadi inilah makamnya Abu Hurairah ya. Nih, kemudian kata Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, wasu'ila sahlun an bidayatihi,
wa ma kana yataqawwatu bihi faqala kuti fi kulli sanatin salah satu darahima kunna na'khuzu bidirhamin dabsan wa bidirhamin samnan wa bidirhamin daqiqul aruzzi wa ukhallitul jami'a wa usawi minhu salasa mi'ati wa sittina ukratan akhuzu fi kulli lailatin ukratan wa ubtiru alaiha faqila lahu pasa'atu kaifa ta'kulu qala akulu bila haddin wala tauqit. Artinya dan ditanyai orang akan sahal daripada permulaan menjalani akan jalan ahlus sufi ini dan apa yang dimakannya, maka berkata ia adalah makananku di dalam setahun itu harga 3 dirham. Jadi tahu tak kata sahal, biaya makan aku selama setahun itu 3 dirham ya. Adalah aku membeli akan gula yang cair dengan harga 1 dirham dan aku membeli akan minyak sapi dengan harga 1 dirham dan aku membeli akan tepung beras ya, dengan harga 1 dirham. Maka aku masakkan akan sekaliannya itu padahal ia bercampur, kemudian setelah dicampur jadi satu maka aku perbuat ya, berbuka akan dia 360 biji. Jadi gula, minyak sapi dengan tepung diaduk jadi satu, dibuatlah jadi makanan sebanyak 360 biji. Sehari ku makan sebiji. Oh, ini pakem level ini Pak yeah. Tapi tidak apa-apa lah, nyerita kenyoba yeah. Mak itu jalan kelakuan mereka orang-orang yang salik menjalani jalan para ahlus sufi. Dan aku ambil pada tiap-tiap malam 1 biji, aku perbuat berbuka dengan dia. Maka ditanyai orang akan dia, maka masa sekarang ini betapa engkau memakan itu? Maka menjawab adalah aku makan dengan tiada berhad dan tiada berwaktu. Dulu ketika menjalani jalannya ahlus sufi, tapi setelah makom-makom itu dia lalui, makom riyadhah tadi ya. Pada akhirnya beliau kata kenapa? Itu dulu ketika menjalani makom riyadhah, tapi sudah itu aku tidak lagi makan berbatas dan tidak lagi mengenal ukuran waktu. Dan lagi kata Imamul Ghazali rahimahullahu taala, wa yuhqi 'anir ruhbani annahum qad yarudduna anfusahum fil yaumi wal lailati ila miqdari dirhamin minat ta'am. Artinya dan dihikayatkan oleh orang daripada ruhban, yakni ulama yang soleh yang dahulu-dahulu, bahwasanya adalah mereka itu mengembalikan akan makanan diri mereka di dalam sehari dan semalam kepada sekedar 1 dirham daripada makanan, yakni sekedar ukuran 1 dirham. Ini level yang pertama, derajat yang pertama. Dan derajat yang kedua, bahwa memakan mereka itu akan makanan di dalam sehari semalam itu sekira-kira setengah mud, dan yaitu 1 roti dan lebih sedikit. Demikianlah yang diadatkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ia memakan akan makanan itu. Dan demikian lagi kebanyakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam beradat, artinya telah terbiasa. Mereka itu memakan pada sehari semalam itu setengah mud, seperti yang demikian itu, karena adalah mereka itu memakan sekira-kira 7 suap atau 9 suap jua, yaitu sekira-kira memenuhi 1 sulus jua, jadi sepertiga, 7 atau 9 suap, yang kira-kira ialah standar ukuran sepertiga, karena memang seperti perut kita kan dibagi 3
Sepertiga makanan, sepertiga air, dan sepertiganya udara untuk bernapas. Bahkan dalam adab makan juga, kalau sudah lebih dari sepertiga itu Pak, hukumnya jadi makruh. Ya. Meskipun tidak kita temukan dalil yang menyatakan ukuran batas sepertiga itu sampai di batas mana. Cuma kira-kira ukuran lebih kurang lah. Kalau lagi makan tiba-tiba, dah sudahlah, berhentilah. Berartilah kuat nolak yang dari dalam itu Pak, daripada nerimo. Ya. Dan derajat yang ketiga, bahwa memakan mereka itu akan makanan di dalam sehari semalam itu sekira-kira 1 mud, yaitu 2 roti dan setengah, yaitu lebih daripada memenuhi 1 sulus perut, ya, sepertiga. Dan inilah martabat yang terkebawah sekali, level paling rendah maksudnya, daripada i'tibar orang yang salik. Jadi wong sufi ini level derajat ketiga ini derajat paling rendah. Adapun yang lebih daripada itu, maka yaitu keluar daripada makan orang yang salik dan bersekutu ia dengan orang yang awam. Nah inilah level kita, makan sebanyaknya. Ya. Wakil dalil kulu washrabu min rizkillah, makan dan minumlah dari rezeki Allah. Jadi makan-makan, panas dingin, pedas manis, asam pahit, masuk-masuk. Ngapa? Pacaklah perut ngaturnya. Nah bala. Kalau sudah ya, kondisinya seperti ini, dalam kitab Arba'in fi Usuluddin, ya, orang yang model inilah namanya syarruhut ta'am, rakus, ya, dimana terbiasa kondisi dengan perut selalu kenyang. Efek negatifnya 2, kata Imam Ghazali itu dalam kitab Arba'in fi Usuluddin. Siapa yang pada dirinya sudah dihinggapi perkara rakus dengan makan, selalu gawinya nak makan baik, apalagi nak makan yang berlezat-lezat, 2 efek negatifnya. 1, hubbul mal, 2 hubbul jah. 1 cinta harta, 2 cinta jabatan. Itu bermuara dari hubbut ta'am, dari perilaku yang cinta makan, rakus dalam urusan makan. Kenapa berefeknya kepada hubbul mal, cinta harta? Gawe nak makan baik, ini butuh biaya Pak. Bener tak kira-kira? Kamu nyebut makanan yang lemak-lemak, apa kira-kira datang newek? Oh nak dibeli, nak beli itu butuh biaya. Nah, kalau sudah jadi kebiasaan selalu nak berlezat-lezat dalam urusan makan, otomatis biaya pun lebih banyak. Nah sekarang kalau butuh biaya lebih banyak, tentunya untuk mencari biaya dengan cara yang mudah itu, apalagi kalau bukan punya jabatan. Maka itu kata Imam Ghazali efeknya 2, ya, perilaku rakus dalam urusan makan itu 1 cinta harta, 2 cinta jabatan, ya. Ini dalam minggu-minggu ini lagi rame kan cerita urusan jabatan. Ada yang dapat jabatan, ada yang tidak dapat jabatan, ada yang sudah dapat tahu-tahu karena sedikit kesalahan jadi cemoohan. Wah rame, hati-hati makanya mulut kalau ngomong, ya. Iya, yang ngerti, yang tidak ngerti sudah banyak-banyak nonton YouTube, itu ya. Lagi rame nih, ya, macam-macam. Ada yang sampai cerita, wah sibuk, tak peduli di majelis apa dia duduk ngomongkan cerita hasil quick count. Wah, ada yang ngomong menang lawan kotak kosong, ada yang cerita kalah melawan kotak kosong. Sudahlah, tak usahlah kamu cerita urusan menang kalah perkara kotak kosong. Wong menang wong kalah kita masih mah itulah. Pikir ke jasad kita ni bakal masuk kotak kosong lah, benar tidak? Jasad kita ni akhirnya masuk kotak kosong lah. Nah ini sibuk cerita gitu, komentar itu ini. Memang hidup ini paling lemah berkomentar Pak, ya, paling lemah berkomentar. Wong main bola kaki itu alang keladas komentator berkomentar Pak. Coba dia turun ke tengah lapangan mendak bengek juga dia, ya. Apalagi komentator paling lemah tinju, coba dia masuk kering sudah gocok, ya.
Kalau sudah nilai wong main, wah bertanding luar biasa. Mestinya bola itu jangan dibuang ke sini, mestinya dioper ke sini, lempar ke sini. Lemak baik di pemain bola, kau dah turun masuk lapangan sini. Begitu juga dengan wong bertinju, ya. Alangkah lemak wong yang nunjuk komentar. Ya, dengan job sano, oh di hoax sini bukan main, turun ke dia juga. Masuk lapangan, masuk ring tin. Maka hati-hati. Mulut ini memang ngomong tidak mayar, Pak. Ya, kira-kira ngomong mayar tak gitu. Nah, cuma konsekuensi dari perkataan omongan yang keluar itu bisa berbahaya. Jadi hati-hati kita berkomentar. Zaman sekarang tidak berkomentar dengan lisan, Pak, tapi nulis di medsos. Ya, nulis sama baik, tetap akan ada pertanggungan jawab, terlepas benar atau tidaknya, baik atau buruknya sesuatu yang kita tulis. Dan derajat yang keempat yaitu derajat orang yang awam, yakni adalah ia memakan akan makanan di dalam sehari itu sekira-kira lebih dari satu mud. Lebih dari satu mud itu hingga satu mud, dan makan lebih daripada satu mud ini yaitu israf. Sebenarnya satu mud ini banyak, Pak. Satu mud itu banyak. Kalau ukuran fitrah hampir 7 on. Banyak lagi. Ya. Kalau kita standar fitrah kita berapa? 2,5 kilo. Ya, katakanlah 2,5 kilo. Kalau dibagi 4, satu fitrah itu 4 mud. Makanya satu mud itu 1/4 gantang fitrah. Jadi kalau dia makan sehari itu 1 mud, banyak berarti itu, ya. Nah itu kalau sudah lebih daripada itu israf. Dia termasuk orang yang berlebih-lebihan. Yang ditegakkan oleh Allah Ta'ala akan dia dengan firman-Nya, kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Artinya makan oleh kamu akan makanan dan minum oleh kamu akan minuman, dan jangan kamu membanyakkan makan dan minum. Maksudnya jangan berlebih-lebihan. Bahwasanya Allah Ta'ala tiada kasih akan orang yang membanyakkan makan dan minum itu. Dan derajat yang akhir ini yaitu martabat yang ke bawah sekali, yaitu martabat makan orang yang awam dan bukan martabat makan orang yang salik. Jadi siapa yang level ini tidak masuk dia dalam lingkaran orang-orang yang salik, orang yang berjalan menuju untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Dan lagi kata Imamul Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam Ihya Ulumuddin, wa huna tariqun khamisun la taqdiru fihi walakinnahu mawdi'u ghalatin wa huwa an ya'kula idza sadaqa ju'uhu wa yaqbidu yadahu wa huwa ala syahwatin sadiqah. Artinya, dan ada di sini jalan yang kelima, yaitu tiada ditentukan akan qadar banyaknya dan sedikitnya di dalam makan itu, tetapi adalah jalan itu tempat tersalah kebanyakan manusia, dan yaitu bahwa makan apabila sangat benar laparnya dan ditahannya akan tangannya itu daripada memakan padahal atas ingin makan makanan itu, yakni hendaklah ia berhenti padahal ia lagi ingin yang sebenarnya. Nah, jadi kalaupun memang makan lagi lemak, berhentilah, sanggup tak? Ini derajatnya, ya. Iya, kita ini kadang-kadang Pak lagi lemak makan berhenti itu gara-gara nasi habis. Bukan nasi banyak, lauk banyak, lagi lemak makan langsung berhenti, ya. Yakni hendaklah ia berhenti daripada makan itu dahulu daripada kenyang, tetapi mengetahui lapar yang sebenarnya itu pada halnya sangat susah,
Dan dari karena inilah kata Imamul Ghazali rahimahullah ta'ala, was-shawab lil muridi an yaqdira ma'an nafsihi allazi la yud'ifuhu anil ibadati allati huwa bisadadiha fa izan taha ilaihi waqafa id baqiyat syahwatuhu wa 'alal jumlati fataqdirut ta'am la yumkin fa innahu yahtalifu bi ahwalil ashkhasi. Na'am qad kana qutu jama'atin minas sahabati sa'an min hintatin fi kulli jumu'atin fa iza akalut tamra iktatu minhu sa'an wa nisfan wa sa'al hintati arba'atu amdadin fayakunu kulla yaumin qariban min nisfi muddin wa huwa ma zakarnahu annahu qadra sulusil batni waqtija fit tabri ila ziyadati lisuqutin nawi minhu. Artinya, dan yang sebenar-benarnya bagi murid yang menjalani akan jalan akhirat itu, bahwa mentakdirkan ia serta dirinya akan qadar memakan akan makanan yang tiada melemahkan akan dia daripada berbuat ibadah. Menjalani jalan thariqah lusufi, makan, intinya jangan sampai dia lemah untuk beribadah belah. Yaitu yang dikehendaki dengan dia bagi orang yang menjalani akan jalan ini. Maka apabila sampai ia kepada sekedar yang demikian itu, maka berhenti ia daripada memakannya itu. Dan jikalau ada lagi yang ditinggal syahwatnya akan makanan itu sekalipun, dan hasil atas perhimpunan perkataan yang tersebut itu, maka mentakdirkan akan makanan itu tiada dapat karena bersalah-salahan segala kelakuan tubuh manusia. Jadi kita tidak bisa nak menentukan si fulan mesti makan sekian, si fulan mesti makan sekian, karena berbeda-beda kondisi tubuh dan ukuran tubuh manusia. Dan itu pun justru menunjukkan perbedaan, ya, apa namanya, kemampuan mereka di dalam menampung makanan. Dan padahal hadirin sekalian, belum tentu makan dalam jumlah yang sama itu menjadikan seseorang itu bisa melaksanakan ibadat dengan ukuran yang sama. Belum tentu, ya. Tetapi sungguhnya telah ada makanan beberapa jamaah daripada sahabat Nabi SAW itu, yaitu satu sok daripada gandum, yakni satu gantang fitrah daripada gandum, di dalam tiap-tiap satu Jumat, seminggu maksudnya. Dan apabila memakan mereka itu akan khurma, maka memakan mereka itu di dalam satu Jumat akan satu gantang fitrah dan setengah gantang. Jadi satu setengah gantang fitrah. Karena di dalam khurma itu bijinya, di dalam khurma itu ada bijinya. Dan adalah satu sok gandum itu yaitu 4 amdad, 4 mud, ya. Adalah tiap-tiap hari itu memakan akan makanan hampir daripada setengah mud, dan yaitu seperempat yang kami sebutkan dahulu itu, ya, seperti yang kami sebutkan dahulu itu, bahwasanya adalah ia memenuhi sekedar sulus perut, sepertiga perut. Dan di dalam memakan kurma itu berkehendak kepada lebih daripada satu sok itu, karena menggugurkan bijinya daripadanya. Maka itu kurma satu sok itu tidak bisa kita hitung full, karena di dalam kurma itu ada bijinya. Satu sok itu kurma bisa jadi satu setengah sok berupa daging kurmanya, dan setengah sok lagi berupa bijinya. Maka itu satu mud gandum tadi ya sama dengan satu setengah mud kurma, ya, karena itu menyamai dengan kalau dibuang bijinya lebih kurang ukurannya sama. Dan lagi kata Imamul Ghazali rahimahullah ta'ala, waqad kana Abu Dzarrin rahimahullah ta'ala yaqulu
ta'ami fi kulli jumu'atin sa'un min sya'irin ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahi la azidu alaihi syai'an hatta alqahu fa inni sami'tu yaqulu aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamati ahabbukum ilayya man mata ala ma huwa alaihi al-yaum. Artinya, dan adalah Abu Dzar rahimahullahu taala berkata, ia makananku dalam tiap-tiap satu Jumat satu gantang fitrah daripada syair, daripada tepung, atas perjanjian pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, tiada aku tambahi atasnya hingga aku mendapati akan dia, telah aku dengar akan dia karena bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula orang yang terlebih hampir kepada aku sekedudukan itu pada hari kiamat dan terlebih kasih daripada kamu kepada aku, yaitu orang yang mati padahal ia atas kelakuan yang atasnya pada hari yang masa aku hidup. Jadi sebaik-baik kamu, sedekat-dekat kamu tempatnya pada aku pada hari kiamat. Kata Rasulullah SAW dalam hadis ini, itulah mereka yang mengendalikan makan dan siapa yang wafat pada masa hari-hariku. Maksudnya wafat lebih dulu daripada Rasulullah. Nah, inilah kita melihat bagaimana sampai kepada Abu Dzar pada makom zuhudnya dalam mengontrol makan. Padahal kalau kita baca sirahnya Abu Dzar, itu tukang begal, Pak. Abu Dzar itu pemimpin begal. Tapi begitu dapat hidayah masuk Islam, menjalani kehidupan yang zuhud, sampai makannya pun jauh daripada kecukupan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan wazifah yang kedua, wallahu a'lam bissawab, insyaallah itu akan kita lanjutkan ya, pada kesempatan pertemuan yang akan datang ya. Mudah-mudahan dari apa yang kita baca dapat kita fahami menjadi ilmu pengetahuan. Amin ya rabbal alamin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah lana min abwabil ilmi wa yassir lana min abwabil ilmi wa zidna ilman wa fahman fil laili wan nahar. Allahumma aurisna ilma ma lam na'lam nashkur lillah. Allahumma inna stauda'naka ma qara'nahu wa ma sami'nahu fardudhu ilaina inda hajatina ilaihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyil mukhtar walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.